mengapa terjadinya letusan gunung berapi. Nah, terlebih dahulu izinkanlah kami memperkenalkan diri. Nama saya Yolanda Juli Krisdaily. Nama saya Yani Amalaia. SMP Dian Mandala Gunung Stoli. Tugas mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan, dosen pengampu Dr. Alfonseran SS MTH. Pada kesempatan ini, kami ingin berbagi sesuatu yang menarik dan kami berharap apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baik, sekarang kita masuk pada bagian pertama, yaitu letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi terjadi karena adanya tekanan yang mendorong magma dari permukaan bumi atau di permukaan bumi. Nah, ada beberapa ciri-ciri gunung berapi, yaitu satu, berkawah. Gunung berapi biasanya memiliki kawah, yaitu lubang besar di puncak yang terbentuk akibat letusan yang berkumpul. Kawah ini menjadi tempat keluarnya lava, gas, dan material vulkanik lainnya. Dua, kepanduan. Saluran atau lubang kecil di permukaan gunung berapi yang memungkinkan gas atau uap air keluar seringkali ditemukan di sekitar kawah. Dan yang ketiga adalah puncak atau lereng. Gunung berapi memiliki puncak atau lebih tinggi dan lereng curam pada jenis gunung berapi, strato atau perisai, yang berbentuk tubuh gunung berapi secara keseluruhan. Dan yang keempat yaitu lava. Lava adalah cairan yang keluar saat letusan gunung berapi. Lava ini dapat mengalir dalam berbagai bentuk dan kecepatan, tergantung pada jenis dan viskositasnya. Nah, selain itu, gunung berapi juga memiliki ciri-ciri lain seperti satu, gunung berapi aktif mengeluarkan asap, letusan, dan gempa. Dan yang kedua yaitu gunung berapi yang akan meletus akan menunjukkan tanda-tanda seperti gempa vulkanik, peningkatan suhu, mata air mengering, dan tumbuhan layu. Dan yang ketiga yaitu gunung berapi strato memiliki bentuk kerucut, tegak, atau cembung, lereng curam, dan lapisan material vulkanik yang berbeda. Dan yang keempat yaitu gunung api terbentuk dari letusan yang eksplosif dan berbentuk kawah besar di puncaknya. Dan yang terakhir yaitu tanah di sekitar gunung berapi disebut tanah vulkanik yang sangat subur. Nah, sekarang kita masuk pada penyebab letusan gunung berapi, yaitu satu, pergerakan lempeng tektonik. Sebagian besar gunung berapi terbentuk di daerah batas lempeng tektonik. Ada 3 jenis batas lempeng, yaitu konvergen atau bertemu, divergen atau menjauh, dan transform atau bergeser. Ketika dua lempeng bertumbuhlah atau bergerak saling menjauh, magma dari mantel bumi bisa naik ke permukaan membentuk gunung berapi. Yang kedua, peningkatan suhu lokasi letusan. Ketika gunung berapi meletus, suhu di sekitar kawasan gunung berapi dapat meningkat secara drastis. Magma yang keluar dari kawah gunung berapi dapat mencapai suhu sangat tinggi, sekitar 700 hingga 1200 Celcius, yang dapat memanaskan udara di sekitarnya. Yang ketiga, sumber air berkurang. Sumber air di sekitar gunung akan mengering karena panas dari magma atau aktivitas vulkanik. Dan yang keempat, gempa tremor meningkat. Peningkatan aktivitas magma akan menyebabkan lapisan batuan terkena dan menimbulkan gempa. Yang kelima, hewan turun gunung. Hewan yang berada di sekitar lereng gunung akan bermigrasi ke kaki gunung atau bahkan masuk ke permukaan warga. Yang keenam, tumbuhan layu. Tumbuhan di sekitar gunung akan layu dan mati kering. Yang ketujuh, suara gemuruh. Gunung akan sering mengeluarkan suara gemuruh yang terkadang disertai getaran atau gempa. Nah, sekarang kita masuk pada bagian-bagian yang menyebabkan letusan gunung berapi.
Letusan gunung berapi disebabkan oleh beberapa faktor geologis yang bekerja secara bersamaan. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan letusan gunung berapi, yaitu 1. Penumpukan tekanan magma. Magma yang terbentuk di dalam perut bumi seringkali berperangkap di bawah permukaan, membentuk ruang atau saluran yang dikenal sebagai kamar magma. Ketika tekanan dalam kamar magma meningkat akibat penumpukan magma yang terus-menerus dan tekanan gas di dalam magma juga bertambah, magma akan mencari celah untuk keluar dan meletus ke permukaan bumi. Dan yang kedua yaitu aktivitas teknologi. Gunung berapi seringkali terbentuk di sepanjang batas lempeng teknologi. Pergerakan lempeng teknologi dapat menyebabkan letusan gunung berapi dalam dua cara utama, yaitu 1. Subduksi. Ketika suatu selempeng tektonik menyusup di bawah lempeng lain, proses pemanasan dapat pencairan lempeng yaitu lebih rendah menghasilkan magma yang naik ke permukaan membentuk gunung berapi. Dan yang kedua yaitu pemisahan. Ketika lempeng tektonik bergerak menjauh, ruang kosong yang terbentuk yang meningkatkan magma untuk naik dalam dan keluar ke permukaan yang bisa memicu letusan. Dan yang ketiga yaitu konsentrasi gas vulkanik. Gas-gas yang terperangkap dalam magma seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, dan uap air berperan penting dalam letusan. Ketika magma naik ke permukaan, tekanan berkurang, menyebabkan gas-gas tersebut untuk keluar dengan cepat. Pelepasan gas ini dapat meningkatkan tekanan internal, dapat memicu letusan yang kuat, terutama jika gas terperangkap dalam volume besar dan melepaskan secara mendalam. Dan yang keempat yaitu kondisi geologis lokal. Struktur geologis gunung berapi mempengaruhi jenis letusan yang terjadi. Gunung berapi dengan saluran lava sempit dan tertutup cenderung mengalami letusan yang lebih eksplosif, di mana tekanan dalam kamar magma meningkat tajam. Sebaliknya, gunung berapi dengan saluran yang lebih terbuka atau lebar dan cenderung memiliki letusan yang lebih tenang dengan lava yang mengalir keluar secara perlahan. Dan yang kelima yaitu kenaikan suhu dan perubahan mineral. Peningkatan suhu dalam kerak bumi bisa menyebabkan batuan di bawahnya mencair menjadi magma. Proses pencairan ini menghasilkan magma yang lebih ringan dan lebih mudah naik ke permukaan. Selain itu, perubahan dalam komposisi mineral di dalam bumi bisa memengaruhi mana magma bergerak dalam bagian letusan terjadi. Baik, sekian penjelasan dari kami tentang mengapa terjadinya letusan gunung berapi. Jika ada kata yang salah dari penjelasan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Yahoo.